Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, 1 minggu telah kita lewati dan saat ini kita boleh bertemu kembali, berkumpul untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, saya rindu jemaat boleh berbicara secara pribadi kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk 1 minggu yang telah Tuhan sertai, memohon ampun untuk setiap pelanggaran yang telah kita lakukan, dan memohon Tuhan untuk memimpin ibadah kita serta melayakan kita datang ke hadirat-Nya yang kudus. Saya memberikan waktu kepada jemaat untuk bersaat teduh. Mazmur 104 ayat 33 dan 34 berkata, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan." Jemaat Tuhan, mari kita puji dan sembah Allah kita. Mari kita agungkan Dia, Allah yang maha mulia. Mari kita angkat satu pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari angkat pujian ini dari awal. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi, bermazmur bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup.
Benar ya Tuhan, saat ini kami datang, kami mau memuji ya Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Allah kami yang maha tinggi. Biarlah Tuhan saat ini ibadah kami menjadi sesuatu yang manis kedengaran oleh Engkau ya Bapa. Tuhan, karena kami mau memberikan ibadah kami yang sejati, karena itu ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami sehingga kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Layakan kami ya Tuhan saat ini, pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kalau ada kuasa si iblis yang ingin mengganggu ibadah kami ya Tuhan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami matahkan kuasa si iblis, dan hanya kuasa-Mu lah ya Tuhan yang melingkupi kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Ulangan 31 ayat 6. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jemaat Tuhan, mungkin saat ini kita memiliki pergumulan hidup yang membuat kita takut, membuat kita gentar, membuat kita khawatir. Tapi Tuhan berkata kepada kita, jangan takut dan jangan gemetar, karena Dia menyertai kita dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia sahabat kita yang akan selalu ada dalam suka dan duka kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk menyambut firman Tuhan ini. Kita mau angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Ada satu sobat kita yang setia, gak pernah meninggalkan kita. Dia
tidak pernah akan meninggalkan kita. Jemaat Tuhan, sama seperti semua orang percaya di muka bumi ini, kita mau sama-sama nyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan kita rindu bahwa kita mau diubah menjadi seperti Kristus. Biarlah lagu ini menjadi ungkapan hati kita, ungkapan kerinduan kita untuk firman Tuhan boleh mengubah kita menjadi sama seperti Kristus.
Haleluya. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudaraku dimanapun kita berada. Bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, berkat yang sangat luar biasa. Hari lepas hari diberikan sukacita damai sejahtera bagi kita. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan, yang mana hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 31b sampai 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 12 ayat 31b, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita berdoa, minta pimpinan roh Tuhan untuk kita dapat mengerti akan firman ini, dan supaya Tuhan juga menolong kita untuk dapat mendorong kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih, kami sangat bersyukur atas kasih Tuhan bagi hidup kami. Tuhan yang telah memberikan kasih itu, dan Tuhan memberikan keselamatan bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengerti dan diperbarui dengan firman ini. Lebih daripada itu, kami didorong untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam perilaku dan tindakan hidup kami. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami masing-masing yang mendengar firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita renungkan dengan tema
tindakan kasih yang membawa pembaharuan. Saudara-saudaraku, apakah saudara-saudara pernah memikirkan untuk meraih sesuatu yang besar, untuk meraih sesuatu yang sangat berarti dalam hidup ini? Atau mungkin saudara-saudara pernah memikirkan, apa yang mau saya berikan, apa yang mau saya lakukan yang terbaik, yang terbesar dalam hidup ini untuk sesama, untuk suatu komunitas, untuk suatu pelayanan. Pasti kita senang untuk mencapai sesuatu yang terbaik, sesuatu yang terbesar dalam hidup ini. Dengan satu harapan, apa yang kita capai itu dapat berguna dan memperbaharui kehidupan dan pelayanan. Hal itu adalah wajar. Kita menginginkan sesuatu yang terbaik. Dalam perenungan kita hari ini, Rasul Paulus yang menulis kitab Korintus menuntun kita untuk menunjukkan suatu jalan kehidupan yang lebih unggul, yang dapat memberikan dampak dan perubahan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan sesama ataupun dalam hubungan kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Dalam Korintus 12, Paulus membicarakan tentang rupa-rupa karunia. Karunia memang diperlukan dan itu sangat berguna bagi pribadi lepas pribadi, bagi tiap-tiap orang, karena karunia itu dapat dipakai untuk menjadi bagian ataupun untuk melakukan sesuatu, karena karunia itu dapat mengembangkan pelayanan yang kita lakukan. Lebih daripada itu, ada hal yang lebih utama yang mau disampaikan Paulus dalam kitab Korintus ini, yaitu kasih. Kita mau merenungkan kenapa hal itu menjadi utama. Kenapa kasih itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan orang-orang percaya? Dalam ayat 1-3 Korintus 13 dimulai dengan kata sekalipun aku. Sekalipun aku. Ini menunjukkan kepemilikan ataupun kemampuan ataupun karunia dalam diri seseorang. Dikatakan sekalipun aku. Tapi apabila tanpa kasih, aku disamakan dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Apa maksudnya? Paulus mau menyampaikan kepada kita, sekalipun kita diberikan karunia ya untuk berkata-kata, tapi kalau tidak didasari kasih, itu bagaikan canang yang gemerinci. Yang dimaksudkan Paulus adalah kekuatan dari suatu pernyataan bukanlah ditentukan dari artikulasi ataupun peristilahan atau cara penyampaiannya, tapi adalah sangat ditentukan oleh ketulusan hati. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan, Paulus menekankan sesuatu itu harus dilakukan dengan ketulusan hati. Kemudian ayat yang kedua, tanpa kasih dikatakan aku tidak berguna. Kemudian ayat berikutnya, tanpa kasih dikatakan juga kita tidak mendapatkan faedah. Bayangkan begitu pentingnya kasih. Luar biasa. Kasih itu adalah hal yang mutlak, yang penting dan yang terutama dalam kehidupan orang-orang percaya. Kemudian kalau kita renungkan dalam ayat 4 sampai yang ke-7, kita bisa lihat apa sesungguhnya kasih itu. Kasih itu digambarkan
melalui sifat dan ciri-cirinya, kasih itu sabar, murah hati, kita bisa baca, dan dia tidak cemburu. Tentunya gambaran ini adalah dari kehidupan Yesus Kristus, karena Tuhan yang memberikan kasih itu. Nah, gambaran ini dibawa dan dihubungkan langsung pada jemaat Korintus. Apabila sifat dan ciri-ciri kasih tersebut dilakukan dalam tindakan, maka kasih ini dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh orang-orang di Korintus dan juga bagi orang-orang percaya. Dalam kasih terkandung hal-hal yang mulia, budi pekerti yang luhur, sangat luar biasa. Ciri-ciri kasih itu sangat mulia. Kemudian kalau kita renungkan kembali dalam ayat 8 sampai yang ke-13, dikatakan kasih tidak berkesudahan. Dia terus mengalir. Dia tidak dapat dihentikan. Dia memiliki satu kekuatan yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Inilah yang kita perlukan supaya kita terus bergerak untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Dia dapat mengatasi problem karena dia terus mengalir, karena dia mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Dikatakan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih terus ada dan dia terus berjalan. Kasih selamanya unggul. Berikutnya yang perlu kita renungkan, apakah sifat-sifat dan ciri-ciri kasih itu boleh hadir dalam hidup kita? Seberapa besar sifat-sifat dan ciri-ciri itu mempengaruhi hidup kita? Seberapa besar kita membuka hati kita agar sifat-sifat dan ciri-ciri daripada kasih itu terus bergerak, terus memperbaharui cara pandang, cara pikir, dan karakter kita. Orang-orang percaya harus dapat mengekspresikan kasih yang ada dalam hidup kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, di situ juga dikatakan berbicara tentang iman. Ya. Dengan iman kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dengan iman kita didorong untuk menikmati damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Dan dengan iman kita didorong juga untuk bermegah dalam pengharapan dan bermegah juga dalam kesengsaraan. Luar biasa. Iman kita menggerakkan kita untuk dapat menikmati damai sejahtera dan bermegah di dalam situasi yang bagaimanapun. Tentunya iman, pengharapan, dan kasih, ketiga hal ini mutlak harus hadir dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan ini sangat penting. Saat kita memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kuat, dan iman itu dapat digerakkan melalui kasih yang tumbuh dalam hidup kita. Kita bisa menjangkau sesama kita. Kita bisa peduli terhadap orang-orang di sekitar kita dengan kasih yang ada. Kasih merupakan satu kekuatan yang paling besar di alam semesta ini. Kasih adalah segalanya.
dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dia bekerja dengan sangat luar biasa. Sumber sejatinya kasih adalah karya Tuhan. Tuhanlah yang mengasihi kita. Tuhanlah yang memberikan kasih kepada kita. Tuhan mau supaya kasih itu pun tumbuh dan teraplikasikan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Yesus telah melakukan karya yang terbesar. Dia disalibkan untuk menyatakan kasih-Nya di Golgota. Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya dalam karya penyaliban itu untuk menebus umat manusia. Begitu luar biasanya kasih. Kita dapat dibenarkan sebagai orang-orang berdosa karena kasih Tuhan. Untuk itu, saudara-saudaraku, apakah sifat dan ciri-ciri kasih ini telah kita pakai dalam hidup kita masing-masing? Hari ini Tuhan mau berbicara bagi kita. Dia minta kita membuka hati kita, dan biarlah kasih Tuhan bekerja, dan terimalah kasih Tuhan itu, dan nyatakanlah kasih yang Tuhan berikan dalam tindakan kita, agar tindakan kita boleh membawa pembaharuan dalam hidup kita pribadi maupun pembaharuan dalam pelayanan. Tuhan mau memakai saudara. Tuhan mau bekerja melalui saudara. Dan percayalah, tetaplah bersandar dan terimalah kasih Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Haleluya. Kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kami boleh merenungkan firman Tuhan. Hamba telah berkata-kata, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja supaya firman ini Tuhan boleh memperbarui hidup kami, dan kasih itu boleh mengalir dan boleh tumbuh dan boleh hadir untuk kami aplikasikan dalam hidup ini, agar tindakan-tindakan kami mencerminkan kasih itu. Karena kasih itu sangat berkuasa. Kasih itu dibutuhkan di dalam pelayanan kami. Pakai hidup kami Tuhan, dan biarlah kasih itu terus bergerak, dan dia terus hidup dalam aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Saat ini tiba saatnya kita mau memanjatkan setiap pokok doa kita. Sebelum itu, mari kita mengangkat satu pujian, sujud di altarnya. Mari kita sujud di altar Tuhan, membawa setiap beban kita, pokok doa kita, karena kita tahu hanya Tuhan yang betul-betul mengerti kita. Bebanku ku tak
ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang, Dia tanya, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi, mukjizat terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang, Dia tanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah kami yang penuh dengan kuasa, yang menjadikan langit, bumi, lautan dan segala isinya, yang memiliki kasih, yang memberikan kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak berkat-berkat Allah yang boleh kami dapatkan. Biarlah kami senantiasa dapat mengucap syukur ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, hamba mau berdoa kiranya Tuhan melawat jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan-pergumulan, di berbagai tantangan dan di berbagai pelayanan yang dilakukan oleh saudara-saudara hamba. Tuhan memberkati pelayanan jemaat Bukit Sion juga. Biarlah Tuhan memakai semua para pengerja untuk terus boleh menikmati pelayanan dan terus menyatakan kasih-Nya terhadap sesama. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan menolong dan menyembuhkan dan memulihkannya. Orang-orang yang bekerja dan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menolong mereka dapat mengerjakan tugas mereka juga dengan baik, supaya mereka dalam pekerjaannya pun menjadi berkat. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka kesempatan untuk mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk situasi saat sekarang. Biarlah tantangan-tantangan yang terjadi ini boleh membuat kami teguh dalam kami berpengharapan, di dalam kami menyatakan kasih satu dengan yang lain, supaya melalui kasih kami pun itu menjadi berkat terhadap orang-orang di mana kami melayani, di mana orang-orang kami jumpai, di mana orang-orang kami dapat berdialog, dapat memberikan pertolongan terhadap satu dengan yang lain. Bapa, seterusnya kami mau berdoa untuk bangsa ini. Biarlah bangsa ini Tuhan berkati. Kami mau berdoa untuk pemerintahan yang dijalankan. Biarlah semua para pemimpin mendapat pertolongan Tuhan, agar mereka dapat mengerjakan pelayanan tugas yang mereka kerjakan juga dengan baik. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk semua orang-orang percaya dimanapun berada. Ada yang di desa, di pedalaman, di kota. Kiranya kuasa Tuhan memberkati dan memakai orang-orang percaya untuk menjadi berkat dalam aktivitas dan kehidupan mereka. Pakai gereja-gereja Tuhan untuk membawa pembaharuan di dalam bangsa kami ini Tuhan. Di dalam seluruh dunia ini, biarlah gereja-gereja Tuhan boleh membawa damai, sejahtera, dan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, keselamatan dalam Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tetap jaga kesehatan sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan,